Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Waalaikumsalam. teman-teman. Kembali lagi di Ngobrol Asik Diskusi Intelektual bersama saya Nur. Pada episode ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang klimatologis. Apa kabar Bapak Siswanto? Baik, Mbak Nur. Selamat datang di kampus kami Universitas Muhammadiyah Sorong. Terima kasih. Kami sangat senang karena Bapak bisa menyempatkan waktu untuk datang di kampus kami. Sebelum kita diskusi banyak tentang iklim, kita mungkin harus tahu background dari Bapak Siswanto. Kira-kira boleh nggak Pak diceritakan tentang masa kecilnya Bapak? Terus kira-kira apa yang membentuk Pak Siswanto sehingga bisa menjadi seorang klimatologis? Ya, terima kasih Mbak Nur. Nah, ini pertanyaan yang menarik karena ini pertama kali saya datang ke Sorong Oh, selamat datang dan di juga Sorong. pertama kali menginjakkan kaki di Universitas Muhammadiyah Sorong ya. Baru tahu kalau di sini Muhammadiyahnya punya universitas ya, luar biasa. Salut dan apresiasi. Iya, terkait pertanyaan Mbak Nur, masa kecil ya. Ya. Ya, masa kecil saya sebenarnya saya besar di kota kecil di Jawa Timur, Kota Ngawi, terlahir di sebagai anak petani. Jadi kalau kebiasaan anak petani itu biasa dengan sawah ya. Kemudian biasa juga dengan binatang ternak. Ya. Jadi kalau di Jawa dulu waktu saya SD itu biasa ada istilah ngangon. Ngangon itu menggembala. Oh, iya. Menggembala kambing di ladang di persawahan. Kemudian juga biasa membantu orang tua juga di sawah ya dengan apa? Memupuk tanaman, kemudian merawat tanaman, padi, tembakau, kemudian juga ikut panen gitu ya. Nah, sampai SMA saya habiskan bersekolah mulai dari SD hingga SMA di Kota Ngawi. Kemudian waktu itu karena anak petani, pilihannya ada dua waktu itu. Karena untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, universitas sepertinya kami agak galau dengan biaya. Pilihannya dua. Kalau mau dijualkan sawah, maka nanti masa depan yang kalau orang kampung itu gemilang itu menjadi tentara, gitu kan. Ya. Atau pilihannya akhirnya saya mengambil pilihan yang lain. Saya tidak ingin sawah orang tua dan kakek nenek saya itu terjual untuk sekolah saya. Akhirnya saya cari sekolah kedinasan. Nah, akhirnya dapatlah, singkat cerita, saya mendaftar di sekolah kedinasan seperti STAN, seperti AMG ya. AMG ini sekolah kedinasannya BMKG. Akhirnya alhamdulillah keterima di AMG itu. Nah, awalnya sebenarnya bukan karena pilihan saya menyukai meteorologi dan geofisika, tetapi karena di antara sekolah kedinasan ini adalah yang daftar ulangnya paling murah. Ya. Dan ketika saya lihat memakai kata-kata fisika, Ya. saya meyakinkan diri saya kayaknya saya bisa suka fisika gitu. Baik. Wah, menarik sekali ya Pak. Jadi mungkin di sini kita teman-teman semua kita bisa belajar dari pengalaman Bapak Siswanto bahwa keterbatasan ekonomi meskipun kita anak petani, anak nelayan itu kita bisa menjadi yang kita mau selama kita tetap berusaha. Mungkin Bapak bisa ceritakan setelah mengambil sekolah kedinasan itu lanjut S2, S3-nya di mana Bapak? Iya. Jadi sekolah kedinasannya BMKG waktu itu bernama Akademi Meteorologi dan Geofisika, itu Diploma 3. Selepas dari Diploma 3 langsung ditempatkan bekerja di bawah instansi BMKG. Nah, saya mendapat penempatan pertama bekerja sebagai forecaster atau peramal ya, peramal Ya. cuaca atau peramal iklim lah. Ya. Waktu itu ada di stasiun klimatologi kelas 4 di Jembrana, Bali. Oh, Itu penempatan pertama kali saya.
Kemudian setelah 3 tahun bekerja, ada program peningkatan kapasitas SDM oleh BMKG. Dan saya mendapat beasiswa di Universitas Indonesia, jurusan fisika. Akhirnya menyelesaikan sarjana sains di jurusan fisika Universitas Indonesia. Sebenarnya saya sebelumnya sempat juga berkuliah di Universitas Udayana, jurusan ilmu tanah. Oh, Gitu, ya. jadi dua hal ya. Ya, sempat, cuma karena dapat beasiswa akhirnya saya tinggalkan. Nah, kemudian setelah selesai UI, singkat cerita, saya dipindahkan ke pusat, ya, di pusat meteorologi maritim. Jadi karena kebetulan tesis saya bercerita sedikit terkait analisis oceanografi dan meteorologi maritim, akhirnya saya ditarik di pusat meteorologi maritim. Dan setelah 2 tahun bekerja di kantor pusat, saya mendapat beasiswa dari pemerintah Swiss, melanjutkan untuk berkuliah di Graduate School of Climate Sciences, itu di University of Bern di Bern, Switzerland ya. Wow, keren. Nah, itu 2 tahun menyelesaikan S2 di sana karena pemerintah Swiss cukup strict, harus selesai 2 tahun ya untuk S2. Beasiswanya hanya mengcover 2 tahun itu, dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan dengan baik dengan predikat cum laude. Wow. Dan selepas itu kemudian pulang ke Indonesia, dan berikutnya di tahun 2012 mendapat kesempatan tugas belajar beasiswa lagi dari pemerintah Belanda untuk S3 di Vrije Universiteit di Amsterdam. Jurusannya adalah Climate and Water Risk, gitu. Jadi di departemen, kalau dalam bahasa Belanda itu IVM, Institute for Milieu, jadi Institute for Environment kalau di kita. Ya, gitu. Wow, keren sekali Pak Bapak Siswanto, pengalamannya dari S1 Fisika di Universitas Indonesia, kemudian di Switzerland ya Pak. Switzerland, kota yang sangat indah. Iya, betul. Ya, kemudian S3 di Belanda, itu semua Bapak dapatkan dari beasiswa ya Pak. Beasiswa, Jadi bukan biaya sendiri ya Pak. Bukan, Alhamdulillah. mendapat kesempatan. Wow, ini bisa menjadi contoh untuk kita semua di Sorong, bahwa itu kesempatan pasti terbuka selama kita mau Berusaha ya Pak. Berusaha dan dan mau, betul. ya. Wow, keren sekali Pak. Kemudian mungkin saya mau tanya sedikit, karena saya backgroundnya juga bukan dari iklim, apalagi kalau fisika tuh waduh saya kurang terlalu paham dengan ilmu-ilmu fisika. Nah, mungkin kalau Bapak bisa jelaskan sedikit tentang apa yang selama ini lagi happening tentang climate change atau perubahan iklim. Mungkin dari seorang klimatologis bisa menjelaskan lebih simpel mungkin tentang apa sih sebenarnya perubahan iklim. Iya. Waktu saya sekolah S2 itu jurusannya Climate Sciences ya, jadi ilmu-ilmu tentang iklim semuanya. Saya cukup terhenyak karena waktu itu saya dibawa oleh profesor saya untuk field trip atau field excursion ya. Itu di sebuah gunung di Swiss ya, menjadi salah satu bagian dari pegunungan Alpen, dan kita mengukur dan melihat langsung penyusutan dari glacier ya. Disampaikan bahwa ternyata dari pengukuran yang selama ini ada, diketahui bahwa glacier itu tutupan es yang menutupi gunung ya, itu telah retreat, artinya telah mundur batasnya. Itu menjadi tanda bahwa es dalam evolusi jangka waktu yang panjang itu telah menipis ya, dan mengecil volumenya, begitu. Nah, ternyata kemudian saya juga ditunjukkan fakta hal itu terjadi di Papua juga, yaitu dengan tutupan es Jayawijaya. Jayawijaya ya. Ya, waktu itu saya di sana sebenarnya hampir ada kerjasama antara pemerintah Swiss dengan
pemerintah Indonesia ya untuk menyelidiki tutupan es di Papua ini. Tapi waktu itu kemungkinan terkendala karena uh, persoalan keamanan ya, sehingga baru kemudian justru kerjasama itu terjadi di tahun 2011 dan dilanjutkan 2016 sampai 2022 itu tidak dengan pemerintah Swiss, tidak dengan kampus-kampus di Swiss, tetapi dengan kampus di Amerika, yaitu dengan Ohio State University yang menyelidiki bersama BMKG tutupan es Jayawijaya mulai tahun 2011 sebenarnya sampai ke 2022 kemarin. Oh, berarti long term ya Pak? Long term, betul. Dan di awal-awal di tahun 2010 akhir itu kedalaman tutupan es Jayawijaya itu masih 31 meter. Gitu. 31 meter. Dan kita terus mengukur, memantau penipisannya dari tahun ke tahun. Yang paling fenomenal itu adalah di tahun 2016 ketika terjadi El Nino. El Nino itu fenomena iklim yang berasosiasi dengan suhu bumi yang lebih panas dari biasanya dan juga kekeringan ya. Itu penyusutannya bisa sekaligus dalam setahun 8 meter gitu ya, 8 meter. Dan kemudian kalau kita lihat data terakhir di akhir tahun 2022, maka yang tadinya 31 meter di tahun akhir 2010 itu di akhir tahun 2022 itu tinggal 5,2 meter. Ya. Berarti kita bisa bayangkan atau saya salah ya, 8,31 meter. Jadi kalau dihitung secara rata-rata selama 2010 hingga 2022 ya, ada hampir 12 tahun ya. 12 itu tidak kurang penipisan tutupan es di Jayawijaya itu 1 meter. Ya. Bahkan di tahun tertentu bisa lebih dari 5 meter penipisan. Nah, itu yang kemudian sebenarnya kenapa itu bisa terjadi? Parameter-parameter iklim apa yang kemudian menyebabkan tutupan es di Jayawijaya itu menjadi semakin menipis terus. Ternyata kita mendapati bahwa itu bersesuaian juga dengan data-data global lainnya di mana suhu permukaan bumi menjadi semakin panas. Dan di tahun 2023 Badan Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organization WMO itu menetapkan bahwa tahun 2023 adalah tahun terpanas sepanjang sejarah pencatatan data. Nah, pencatatan data itu umumnya dimulai sejak zaman industri ya, sejak waktu itu atau pra-industri yang waktu itu ditemukan peralatan-peralatan instrumen untuk mengukur parameter-parameter iklim di bumi. Nah, ketika kemudian dalam jangka waktu yang sudah hampir 100 tahun lebih ya, itu dianalisis gitu, ternyata suhu global kita itu sudah dibandingkan dengan kondisi awal di pra-industri tadi. Jadi pra-industri itu biasanya oleh ilmuwan iklim ditetapkan mulai tahun 1850 sampai 1900, yaitu masa pra-industri. Karena sejak itu kemudian industrialisasi terjadi di mana-mana ya. Nah, itu kemudian suhu bumi di tahun 2023 sudah melonjak 1,45 derajat Celcius. 1,45 derajat Celcius. Dibanding suhu di tahun 1850 hingga 1900 itu. Ya. Nah, artinya kita berada pada kondisi yang oleh perjanjian Paris itu disebut sebagai krisis atau iklim kritis gitu. Jadi perjanjian Paris tahun 2015 seluruh negara berkumpul karena kan ini perubahan iklim, pemanasan global terus terjadi begitu ya. Jadi pemanasan global itu suhu permukaan bumi naik ya dalam jangka waktu yang panjang dan itu memicu kepada perubahan parameter iklim lainnya. Tadi glacier menipis, tutupan es di kutub juga berkurang gitu ya. Kemudian terjadi peningkatan ekstremitas hujan dan cuaca. Oh, itu semua yang menyebabkan ya Pak. Siklon menjadi lebih banyak dan lebih besar. Ya, kemudian lebih kuat intensitasnya. Ketika musim kemarau terjadi kekeringan yang sangat intens sehingga memicu kebakaran hutan dan lahan. Ya, kemarin di kota Hainan di Cina itu terjadi badai siklon tropis yang menyebabkan banjir dan longsor. Tapi di Peru, di Ekuador itu terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ya.
Nah, itu semua adalah gambaran-gambaran dampak daripada pemanasan global Oh, yang iya. kemudian kita sebut sebagai perubahan Perubahan. iklim. Wow. Ya, Ternyata sangat mengglobal ya Pak dampaknya. betul. Kalau masyarakat awam mungkin yang tidak terlalu yang mungkin kalau kita tidak terlalu mempelajari tentang perubahan iklim itu kadang kita bertanya-tanya apakah memang betul ada perubahan Mm-mm, iklim. mm-mm. Kita tidak menyadari bahwa perubahan iklim ini betul-betul ada karena mungkin juga seperti teman-teman kita nelayan begitu yang di pulau-pulau kecil Eh, pun mungkin merasakan juga perubahan iklim namun tidak tahu bahwa oh ini namanya yang perubahan iklim. Iya. Misalnya sea level rise yang Eh, kita eh, itu tadi. Kemudian tadi Bapak jelaskan bahwa peningkatan suhu itu 1,45 derajat derajat Celcius. Celcius. Iya. Kalau di pikiran kita kan itu kan kecil, Mm-mm, mm-mm, tidak bagi kita ya yang awam. Tapi sebenarnya itu ternyata sangat berdampak ya sangat Pak. berdampak. Ya. Di apa namanya? Kadang-kadang perubahan itu karena perlahan ya. Perubahan itu karena perlahan sehingga manusia tidak cukup sensitif terhadap perubahan yang perlahan. Tetapi ketika misalkan ada terjadi peristiwa yang perubahannya cepat, misalnya kejadian banjir, Iya, kejadian tanah longsor, iya, yang ternyata kalau kita lihat data catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu frekuensi terjadinya banjir, longsor itu terus meningkat. Nah, ini yang kadang-kadang peningkatan ini yang tidak didasari oleh manusia, iya. padahal peningkatan itu adalah sebagai dampak dari pemanasan global Oh, yang juga diikuti oleh pemanasan reguler dan pemanasan lokal. iya, iya, Mungkin di masyarakat Sorong tidak tahu iya, ya iya. peningkatan suhu di sini berapa gitu ya. Kalau saya sendiri tidak tahu, belum Eh, tahu Pak. iya iya iya. Dan saya punya datanya nih Mbak. Iya, kalau mungkin boleh di-share tentang data-data Iya. tersebut. Nah sayangnya yang data pengukuran cukup panjang, pengukuran suhu udara permukaan cukup panjang itu ada di Fakfak, di stasiun meteorologi Torea, kemudian ada di Sentani, di Jayapura ya, sama di eh, Kalingin. Di Kalingin. Kalingin ini di selatan ya, gitu. Nah di Papua bagian barat itu ternyata lebih cepat pemanasannya dibanding Papua sebelah timur. Oh, Walaupun suhunya iya. itu lebih panas di timur, gitu ya. Oh, Jadi laju peningkatannya itu iya. ternyata lebih cepat di bagian barat ya. Misalkan kayak di Fakfak itu 0,2 derajat Celcius per 10 tahun. 0,2 derajat. Celcius per 10 tahun. Berarti kalau kita per 10 tahun naik 0,2 dalam 10 apa dalam 30 tahun berarti udah 0,6 Iya, ya kan? iya. Dalam 40 tahun berarti sudah 0,8. 0,8. Dalam Iya. 50 tahun 0,1. Oh, Atau 1 derajat bukan iya. 0,1. 1 derajat Celcius peningkatan. Gitu dalam 50 tahun. Iya. Nah, 50 tahun ke depan berarti suhu di wilayah barat ini bisa 1 derajat lebih tinggi dibanding Sebelum. kalau rata-rata kita itu suhunya 27 derajat Celcius, berarti 50 tahun yang akan datang 28 derajat. 28. Kelihatannya kecil. Iya, karena cukup lama ya Pak. Iya. Cuma sebenarnya itu adalah suhu rata-rata. Oh, Dan tahu nggak suhu paling panas di Papua ini berapa? 39 pernah Pernah 39,1. 39,1 Iya. derajat Celcius tercatat di Jayapura. Oh, Di stasiun meteorologi Dok 2 Jayapura. Nah, 39,1 itu hampir 40 derajat Celcius. Yang kemarin negara-negara di Asia Selatan seperti India, Bangladesh itu kan sempat mengalami peristiwa gelombang panasnya, Iya. heat wave. Iya. Heat wave itu kalau suhunya ya itu lebih dari 40 derajat Celcius atau dia lebih daripada selisihnya 5 derajat daripada suhu normal maksimumnya itu terjadi minimal 5 hari. Nah, untungnya di Indonesia itu yang 39,1, 40, sekian, 37,2 segala macam itu hanya terjadi sehari 2 hari, habis itu turun lagi gitu. Tidak terjadi terus menerus. Iya. Nah, kalau di negara-negara yang di anak benua atau daratannya luas itu bisa terjadi berhari-hari dan bisa menimbulkan
dampak bencana berupa gelombang panas Ya. yang akhirnya orang terkena heat stress dari heat wave gitu ya. Oh ya. Seperti itu. Nah, Wow. itu di Papua ya yang beberapa data. Kalau di Sentani itu perubahannya 0,1 derajat Celcius per 10 tahun gitu. Nah, ini yang kadang-kadang karena orang itu merasa perubahannya itu lama, tetapi seperti ada fenomena disebut dengan boiling frog. Boiling frog. Pernah dengar nggak? Baru dengar, Pak. Boiling frog. Itu adalah kata yang terebus air panas. Kata itu kalau dicemplungkan ke air, ketika airnya sudah panas, kata dicemplungkan, maka katanya langsung akan melompat, Ya. gitu kan. Tapi kalau kata itu berada di air dingin, kemudian airnya itu dipanaskan secara perlahan dengan suhu yang terus meningkat secara perlahan, maka kata itu akan tetap di situ, nggak akan melompat, dan dia akhirnya mati. Ya, jadi perlahan-lahan. Perlahan-lahan dia Pemanasan. menikmati, Iya. gitu. Dia tidak kaget, makanya ada istilah fenomena disebut boiling frog. Nah, kita takutkan adalah manusia ini menjadi abe, menjadi tidak peduli karena perubahan itu tidak dirasakan. Padahal banyak orang mengeluh sebenarnya, itu sekarang udaranya panas banget, gerah banget, Ya, gitu ya. betul. Gitu. Ya saya rasakan sendiri sih Pak di Sorong dibandingkan 5 tahun yang lalu, karena saya ke Sorong 5 tahun yang lalu itu memang sekarang memang lebih panas sih. Lebih panas sebenarnya. Lebih panas kota Sorong. Tapi sekarang. apakah kemudian sampai ke pemahamannya bahwa lebih panas itu merupakan pemanasan, respon pemanasan lokal terhadap pemanasan global gitu? Nah itu belum Dan bisa jadi panas itu disebabkan oleh kita. Iya. Kenapa itu kira-kira, Mbak Nur? Oh, pertanyaannya. Oke. Ya, jadi pemanasan global itu kan saya sebut tadi dimulai sejak era industrialisasi. Iya. Ketika manusia dengan segala sifat keserakahannya ya, kan yang namanya industri itu kan kemudian menggunakan prinsip-prinsip ekonomi, di mana terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam maupun sumber daya yang ada di bumi ini untuk menciptakan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, akhirnya sesuatu yang bersifat ekosistem dan ekologis itu kemudian harus kalah oleh prinsip-prinsip ekonomi tadi. Gitu. Padahal sama-sama ekonya nih harusnya. Yang satu ekologis, ekosistem, kemudian dikalahkan dengan ekonomi, gitu ya. Nah, sama juga dengan perubahan lingkungan kita yang tadinya mungkin masih banyak pohon, kemudian terjadi pengundulan, yang tadinya lahannya masih banyak hijaunya, kemudian dijadikan kawasan. Kemudian juga didirikan banyak pabrik-pabrik yang kemudian mengemisikan pabrik-pabrik itu, termasuk aktivitas manusia di perkotaan, di perdesaan, di pertanian juga, itu mengemisikan yang disebut dengan gas rumah kaca. Ya, itu yang kemudian merubah properti kesetimbangan panas di permukaan bumi. Jadi Mbak pernah pakai kalau pakai jilbab warna hitam sama jilbab warna putih, kira-kira lebih panas mana, Mbak? Lebih panas hitam. Lebih panas hitam. Kenapa kira-kira? Karena mungkin hitam sinarnya langsung masuk ke ini ya. Jadi benda itu kalau gelap maka dia menyerap panas, ya, dia menyerap panas. Lebih banyak yang diserap dibanding yang dipantulkan. Tapi kalau benda itu berwarna cerah, maka lebih banyak panasnya dari sinar matahari itu dipantulkan dibanding yang diserap. Nah, demikian juga permukaan bumi kita. Ketika permukaan bumi kita itu kemudian berubah menjadi sesuatu yang lebih keras dan lebih cerah, misalnya karena bangunan, betonisasi tembok, kemudian menjadi atap, maka suhu yang panas yang dipantulkan kembali ke udara itu menjadi lebih besar dibanding yang diserap ke permukaan bumi. Tapi kalau bumi itu masih ada tanahnya, masih ada hijau-hijau hutannya, masih ada segala macamnya, maka yang itu bisa menyerap suhu atau panas dari sinar matahari itu. Gitu. Nah, ketika dilepaskan lebih banyak ke udara, ke atmosfer, ternyata di atas sana ada pengumpulan atau penumbukan gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu
seperti selimut Ya. yang menyelimuti permukaan bumi. Awalnya secara alami dia itu bagus karena dia bisa mengatur kesetimbangan panas yang ada di permukaan bumi sehingga nyaman untuk kehidupan kita. Oke. Kalau seandainya tanpa gas rumah kaca ini yang ada di stratosfer, maka manusia akan mati tertikam kedinginan. Karena kesetimbangan panas akhirnya tidak ada yang menahan. Ya. Jadi yang menyebabkan suhu di permukaan bumi itu hangat, Ya. nyaman untuk manusia. Tetapi karena jadi gas rumah kaca yang ada di stratosfer bumi ya di sekitar ketinggian 20 km sana itu ya, itu semakin menumpuk. Akhirnya radiasi balik matahari yang tadinya yang datang itu kan gelombang pendek ya. Kalau yang balik ini gelombang panjang. Oh, istilahnya. Karena diperubah propertisnya oleh permukaan bumi kita. Ketika gelombang panjang dia tidak leluasa menembus gas rumah kaca ini. Akhirnya dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Inilah yang menyebabkan pemanasan global tadi. Ya. Dan setiap tempat ketika terjadi perubahan lingkungan, maka dia akan merespon pemanasan global ini. Gitu. Makanya kota-kota seperti Jakarta Ya. atau kota-kota yang berkembang Ya. pesat seperti Semarang, Surabaya, Medan, Makassar Ya. itu menjadi kota-kota dengan fenomena penumpukan panas perkotaan yang lebih besar dibanding kota-kota yang lainnya. Nah, Sorong misalnya atau Jayapura yang ke depan juga akan menjadi kota besar gitu ya, tidak akan juga terlepas dari fenomena urban heat island itu, penambahan panas di wilayah perkotaan sendiri. Kira-kira menurut Bapak apa yang harus kita lakukan untuk mencegah perubahan iklim ini? Iya. Karena tadi sebenarnya perubahan iklim yang dipicu oleh pemanasan global itu juga dipicu oleh aktivitas manusia. Maka manusia sekarang harus menjadi makhluk yang sadar bahwa kalau siapa yang mengawali dia yang mengakhiri juga gitu. Kan ada lagunya ya. Ya, bagus sekali. Siapapun yang mengawali dia harus mengakhiri. Maksudnya begini, barangkali mungkin tidak bisa kita akhiri juga ya, karena itu sebuah perjalanan panjang dari peradaban. Ya. Walaupun memang ekses daripada peradaban kita ini ada bagian yang merusak, maka kita harus kemudian mengambil semacam tindakan untuk mengendalikan bagian yang merusak ini. Kalau ada aktivitas manusia yang di situ merusak iklim kita, maka sekarang manusia harus sadar, lebih peduli kepada iklim dan mengurangi hal-hal yang merusak iklim itu untuk diganti dengan hal-hal yang bisa mengembalikan iklim itu lebih bersahabat dengan kita gitu ya. Makanya di tahun 2024 ini Badan Meteorologi Dunia itu mengambil suatu tema yang disebut dengan yang temanya ini dijadikan tagar global ya. Itu adalah at the front line of climate action. Yaitu di garis terdepan dari aksi iklim. Itu Indonesia ya, Pak? Ini global. Global. Jadi di garis depan dari aksi iklim. Nah, sebenarnya aksi iklim atau climate action itu sebenarnya sudah diamanatkan oleh Badan PBB ya untuk menjadi salah satu capaian SDG. Oh iya. SDG itu Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan, ya kan? Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 13 itu adalah climate action. Bagaimana masyarakat bumi ini kemudian dia sadar bahwa ada bagian dari pertumbuhannya yang kemudian merusak iklim bumi, maka sekarang saatnya untuk mengembalikan itu dengan melakukan aksi iklim, gitu ya, lebih bersahabat dengan iklim. Maka BMKG pengen ikut lah berkontribusi menyukseskan program pemerintah bagaimana menjadi bagian yang mengendalikan perubahan iklim ini melalui aksi iklim. Nah, climate action ya, Pak? Betul, climate action. Nah, aksi iklim itu berdasarkan dokumen-dokumen perjanjian global, ada perjanjian Paris, ada perjanjian Kyoto, ya, ada amanat-amanat dari badan-badan penelitian terkait dengan perubahan iklim seperti IPCC, ada WMO, itu kemudian harus menyasar kepada dua hal sekaligus, yaitu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Mitigasi itu berarti bagaimana kita mengendalikan perubahan iklim dari sisi sumbernya.
Kalau tadi perubahan iklim kan dipicu oleh pemanasan global. Pemanasan global dipicu oleh meningkatnya gas Aktivitas rumah kaca. Meningkatnya gas rumah kaca karena aktivitas aktivitas manusia. manusia. Maka gimana sekarang aktivitas manusia itu dikendalikan sehingga dia bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Karena emisi gas rumah kaca inilah yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Ya, ya. Dan caranya dengan apa? Dengan berarti kalau begitu, kalau misalnya gas rumah kaca meningkat karena transportasi banyak masyarakat yang menggunakan BBM, bahan bakar berbasis minyak, yang itu kemudian menimbulkan emisi gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, kemudian bahkan timbal gitu ya yang beracun. Kemudian ada nitro dioksida, kemudian ada metan di aktivitas pertanian. Maka gimana sekarang praktek seperti masyarakat ini ya bertransformasi menjadi penggunaan energi terbarukan, tidak lagi menggunakan BBM. Pertaniannya juga bagaimana pertanian yang dia tidak banyak menggunakan pestisida atau pupuk kimia, karena misalkan emisi gas metan. Ya. Kemudian listriknya juga lebih ada gerakan hemat listrik begitu ya, dan banyak ini disebut mitigasi, Ya. yaitu sesuai juga dengan program pemerintah, yaitu pengembangan atau pembangunan rendah karbon, low carbon development ya, pembangunan rendah karbon. Nah yang adaptasi itu intinya bagaimana ini sudah nggak bisa kita tawar nih, perubahan iklim sudah terjadi, memberikan dampak-dampak negatif. Nah tapi yang penting adalah gimana masyarakat kita menjadi selamat dari dampak perubahan iklim itu. Makanya kita menciptakan ketangguhan, kita menciptakan masyarakat yang lebih resilient ya, lebih adaptif ya. Kalau misalkan banjir itu sudah menjadi fenomena, maka gimana caranya banjir itu tidak merenggut nyawa dan korban harta, Ya. begitu kan? Ya. Nah itu yang disebut dengan adaptasi. Makanya harus ada program-program adaptasi. Nah aksi iklim itu menyasar di dua hal ini, yaitu mitigasi dan adaptasi. Sekaligus. Wow, menarik sekali. Ini berapa SKS nih? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya. Jadi yang bisa saya tangkap berarti masyarakat lebih, kami ini sebagai masyarakat awam sebaiknya lebih ke dalam kehidupan sehari-hari itu ke environmental friendly ya Pak. Betul. Mungkin juga terkait sampah, jadi kita Betul. lebih bisa menjaga lingkungan kita dari sampah, karena itu bisa meningkatkan gas metan dan segala macamnya. Wow. Ternyata berbicara tentang iklim ini, perubahan iklim sangat luas ya Pak. Sangat luas sekali. Sangat luas dan menyentuh semua aspek kehidupan kita. pertanian. Betul. Iya Pak, ini kemarin juga ada kampanye tentang warming stripe itu. Kira-kira Bapak bisa share di kami kampanye itu seperti apa sih? Iya, kampanye warming strip ya. Ya, itu warming strip. dimulai oleh seorang pakar iklim dari universitas di Inggris ya. Saya lupa nama universitasnya ya. Profesor Ed Hawkins, saya pernah ketemu beliau juga. Nah beliau itu seorang analis iklim yang handal, kemudian dia menciptakan semacam algoritma gitu ya, matematis yang bisa menampilkan atau memvisualisasikan perubahan suhu tadi itu di setiap tempat di seluruh permukaan bumi ini melalui model komputer gitu ya, melalui perhitungan komputer. Kemudian diberi warna yang berbeda-beda. Kalau dulu ketika iklimnya itu masih normal gitu ya, itu warnanya biru. Tapi semakin kesini nama warnanya semakin merah. Makanya itulah disebut dengan warming strip, berupa garis-garis perubahan warna tadi dari tahun ke tahun gitu. Dan itu ada di websitenya Universitas Reading ya, Universitas Reading. Dan BMKG juga membuat itu dengan teman-teman dari analis iklim di BMKG itu kemudian membuat warming strip sendiri dengan data-data dari kita sendiri gitu. Dan tidak ada satu tempat pun di Indonesia ini ternyata yang mengalami pendinginan, semuanya mengalami pemanasan gitu, walaupun dengan level yang berbeda-beda begitu ya, dengan laju atau tingkat perubahan yang berbeda-beda antara satu tempat satu dengan yang lain. Nah harapannya ketika masyarakat itu melihat warna perubahan warna dari biru ke merah tua gitu ya, merah hitam gitu ya, itu melihat ternyata kita berada pada level bahaya begitu. Nah nanti tiap kota itu bisa seperti apa merahnya gitu.
di dalam warning street itu. Nah, ketika itu dipublikasi harapannya menjadikan tadi orang menjadi sadar bahwa perubahan iklim itu bukan hoak, perubahan iklim itu nyata, bahkan tidak terjadi di global yang jauh, tetapi juga di sekitar kita. lingkungan kita. Iya. Ya, kalau boleh tahu Pak, sekarang itu fokus BMKG misalnya dalam berkolaborasi dengan berbagai sektor ini terkait dengan perubahan iklim itu apa saja fokusnya? Jadi BMKG sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 itu punya tugas pokok dan fungsi untuk melakukan monitoring ya. Jadi BMKG itu diamanai oleh negara ini untuk memonitor salah satunya adalah perubahan iklim dan semua parameter-parameter di dalamnya termasuk cuaca juga ya. Ditambah geofisika ya. Itu gempa dan tsunami begitu. Nah, terkait dengan itu, maka BMKG menyediakan data-data yang mendukung program-program atau kebijakan pemerintah terkait evidence base daripada perubahan iklim. Bukti-bukti data dari perubahan iklim itu sudah sejauh mana. Maka itu tugasnya BMKG untuk memberikan laporan kepada pemerintah dan juga kepada dunia. Nah, di sini kan ada stasiun pemantau atmosfer global ya. Ya, GAW ya. GAW Global Ya, Atmosphere Global Watch. Atmosphere Watch. Tahu nggak salah satu yang dipakai dunia untuk menetapkan konsentrasi gas karbon dioksida di dunia itu levelnya saat ini adalah sudah 421 ppm. Itu salah satunya data dari Indonesia. Oh, berarti data dari GAW. GAW Sorong di ini. bukan. Di Tapi GAW Sorong kan masih muda ya. Iya, Ada iya. GAW yang lebih tua. Itu ada di Bukit Kota Tabang, di Bukit Tinggi, iya. di Padang, ya, di Sumatera Barat. Nah, itu menjadi salah satu karena dia sudah beroperasi sejak tahun 2004. Oh, sudah lama. Sudah lama dan datanya itu sudah terverifikasi, teraudit secara standar internasional, maka datanya menjadi salah satu data terpercaya di antara 30 stasiun GAW dunia lainnya. Gitu. Nah, yang ini mudah-mudahan kita di Indonesia punya 3 sama-sama dekat Katulistiwa, itu ada di yang lebih tua tadi dari tahun 2004 ada di Bukit Kota Tabang, di Bukit Tinggi. Kemudian di bagian tengah itu ada di Lorelindu, Palu, di Sulawesi Tengah. Nah, yang paling timur ada di Sorong ini. Nah, kita berharap ini menjadi representasi pengukuran gas rumah kaca di Indonesia dari barat, tengah, dan timur begitu. Berarti Indonesia turut berpartisipasi Berkontribusi dalam secara data gitu ya, untuk masalah data pemantauan gas rumah kaca dan juga parameter iklim lainnya. Wow, Gitu. keren sih Pak. Nah, juga serta tambahkan Mbak Nur, jadi BMKG juga tidak kemudian hanya asik mengukur gitu ya, tetapi juga bagaimana menginformasikan ini ke masyarakat, menjadikan masyarakat sadar ini perubahan iklim harus kita sama-sama tanggulangi nih. Makanya BMKG punya program juga dengan masyarakat, salah satunya adalah sekolah lapang iklim, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan masyarakat yang resilient tadi gitu ya. Sekaligus juga mempropagandakan bahwa ini masyarakat bisa loh berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim dengan cara kita memiliki spirit atau semangat untuk mengurangi karbon dalam kehidupan kita. Nah, itu diampu di dalam program literasi iklim dan kualitas udaranya BMKG. Yang besok akan diselenggarakan bersama UNAMIN. ada workshop ada workshop ya Pak tentang literasi iklim. Wow, menarik sekali, tidak terasa saya mendapatkan, dan teman-teman, saya yakin teman-teman yang menonton podcast ini mendapatkan banyak informasi tentang perubahan iklim. Jadi tadi kita banyak sekali bercerita tentang gas rumah kaca, perubahan iklim, dan efek dampak-dampaknya di kehidupan kita. Nah, mungkin closing statement nih Pak, terkait peran generasi muda dalam menghadapi perubahan iklim, termasuk mungkin mahasiswa-mahasiswa kami yang ada di sini. Kira-kira apa sih kita bisa berperan apa untuk menanggulangi atau memitigasi perubahan iklim ini? Iya, jadi generasi muda itu merupakan aset masa depan. Kita dan di tahun 2045 akan mengalami bonus demografi, di mana usia produktif menjadi lebih besar ketika itu ya, dan itu adalah teman-teman semua generasi muda saat ini gitu.
Tetapi juga kita harus pikirkan kalau perubahan iklim itu terus terjadi dengan dampak yang semakin intens, semakin berisiko di depan, maka yang memiliki kerugian terbesar adalah generasi sekarang. Gitu kan. Artinya teman-teman sendiri juga. Ya. Di samping itu, oleh karena itulah ketika kita sadar bahwa teman-teman generasi muda ini memiliki risiko paling besar nanti di masa depan terkait dengan perubahan iklim, maka tanggung jawabnya juga besar. Gimana membalikkan semua itu? Karena generasi saat ini, generasi muda saat ini adalah aset masa depan. Mereka adalah agen of change, Ya. gitu ya, agen perubahan. Mereka adalah iron stock, mereka adalah cadangan kuat masa depan kita ya, yang bisa kita menaruh harapan di pundak-pundak mereka gitu. Nah oleh karena itulah teman-teman ini harus sadar sejak sekarang. Ya. Tetapi sadar saja tidak cukup untuk merubah keadaan, kita harus melakukan sesuatu. Action. Action. Ya. Maka aksi kita apa? Nah makanya secara pribadi, kalau pemerintah itu urusannya besar-besar ya. Ya. Tapi secara pribadi kita punya paling tidak 3M. Oh, 3M. Apa tuh, itu Pak? Mbak? Ini bukan AA Gim ya. 3M itu ya sama juga. Ini ajaran AA Gim. Mulai dari diri sendiri. Oh, diri sendiri. Mulai dari yang kecil. Mulai sekarang juga. Oke. Kalau kita sebagai pemuda harapan pemudi, bukan pemuda harapan iklim masa depan Oh, gitu bukan ya, harapan bangsa ya. pemuda harapan iklim masa depan, itu saja tidak melakukan 3M mulai sekarang gitu ya. Misalkan ada sampah, plastik dan sampah organik nggak kita pilah. Padahal ini berkaitan dengan gas metan tadi. Ya. Kalau sampah itu bercampur, tadi saya lewat di salah satu jalan, ruas jalan itu ternyata sampah ditumpuk di situ Ya, gitu ya. ya. Dan kalau itu bercampur antara organik dan anorganik, berarti itu mengeluarkan gas metan. Karena tidak terurai dengan sempurna gitu. Ya. Kemudian juga berarti kita masih gagal melakukan aksi iklim saat ini gitu kan. Kemudian juga bahwasanya kelestarian bumi kita itu sebenarnya ada pada tangan kita juga. Ya walaupun semua diatur Tuhan ya, diatur Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia itu kan diberi kepercayaan sebagai khalifatu fil ard, sebagai khalifah di muka bumi. Apa artinya khalifah di muka bumi kalau dia justru merusak bumi? Gitu kan. Maka kita bisa menjadi bagian, fungsi kita sebagai khalifah itu adalah dengan memakmurkan dan merawat dengan baik. Ya, kalau bumi ini kita jaga, maka bumi akan menjaga kita. Wow, keren Pak. Keren sekali closing statement dari Bapak Siswanto. Jadi teman-teman podcast obrolin ini jadi ada 3M yang saya mau tekankan di sini berdasarkan dari tadi Bapak Siswanto bilang bahwa kita harus sadar dari diri sendiri, kemudian mulai dari hal-hal kecil dan mulai sekarang. Jadi jangan menunggu-nunggu sampai menunda-nunda lagi untuk ya hal-hal kecil tadi seperti memilah sampah mungkin dari rumah itu sudah bisa kita lakukan sekarang. Tidak naik motor setiap hari, biasa jalan Naik kaki sepeda, dan Pak. naik sepeda. Ya itu kita harus biasakan dari sekarang ya Pak. Tapi kalau panas katanya Pak itu Pakai payung. Ingat satu knalpot itu emisi CO di situ, emisi CO2 dan karbon monoksida dan karbon dioksida. Oh, ada 2 ya Pak. Nah, bayangkan kalau setiap orang bawa knalpot setiap hari. Makanya kalau ada kendaraan publik, Ya. 60 orang dalam satu knalpot bisa kan? Ya, bisa. Kalau naik bis. Ya. Tapi kalau semua bawa motor, semua bawa mobil, berarti 60 orang 60 knalpot. Menghasilkan asap knalpot. Betul. Wow. Dan itu emisi gas rumah kaca. Ya. Dan juga polusi. Betul sekali. Wow, menarik sekali. Jadi memang kita harus memulai dari diri sendiri untuk memitigasi perubahan iklim ini. Dan itu adalah tugas kita semua ya Pak. Jadi semua. Tidak ada itu tugas BMKG bukan ya? Bukan. Itu tugas kita semua. Jadi BMKG lebih lagi tugasnya. Wow. Kelestarian bumi ada di tangan kita, itu kata Pak Siswanto. Jadi mari kita memakmurkan bumi kita dari mulai dari hal-hal yang kecil. Oke teman-teman, podcast kali ini sangat menarik. Sebenarnya masih banyak pertanyaan sih, hanya karena kita dibatasi oleh waktu.
Kami ucapkan terima kasih banyak Sama-sama, kepada Mbak. Pak Siswanto atas waktu dan ilmu sharingnya kepada kita semua. Semoga ini menjadi amal jariah ya, Amin. untuk menjaga bumi kita yang sebelumnya kita mungkin tidak sadar apakah benar ada perubahan iklim itu, ternyata ada ya teman-teman. Baik, sampai di sini dulu podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai jumpa lagi di Sampai podcast jumpa. berikutnya.